desain manusia itu seperti ini, ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng reborn. Teman-teman, dalam video kali ini saya akan membahas tentang 2 cara untuk meningkatkan koneksi antara pria dan wanita, yang dalam bahasan ini tentunya berlatar pengalaman saya yang sudah menikah. Jadi memang video ini relevan untuk Anda yang sudah menikah, mau menikah, atau mengalami persoalan di dalam rumah tangganya, atau ingin meningkatkan lagi. Nah, tentunya di sini setiap video saya selalu saling sambung menyambung dengan yang sebelum-sebelumnya. Makanya saya sampaikan, nonton video saya jangan lompat-lompat. Saya pernah bikin di video udah lama banget tentang rahasia di balik hubungan seksual. Dan ketika di sana saya memberikan judul itu pada video, ternyata video saya jadi kurang disupport oleh sistem YouTube. Dianggapnya kontennya itu mengandung seksual ya. Padahal di situ edukasi. Mungkin saya ada yang salah di bagian tagarnya atau kata kuncinya atau apapun, dan ketika saya coba perbaiki tetap tidak pulih. So, judulnya kali ini nanti saya akan lebih perhalus sehingga bahasan rada vulgarnya di videonya, tidak pada judulnya. Jadi teman-teman, intinya begini, saya sering kali mendapatkan curhatan baik dari kaum pria maupun wanita ya, tentang mereka yang akhir-akhir ini sudah menikah kok nggak nyambung dengan pasangannya, atau mulai sering berselisih dengan pasangannya. Dia mengeluhkan, kenapa ya pasanganku kok nggak nyambung sekarang, padahal dulu sama-sama nyambung, bahkan sehati, sejiwa gitu loh. Harusnya ketika orang berhubungan seksual itu terjadi transfer data, terjadi transfer energi, terjadi connectivity. Tetapi kalau itu terjadi, apa sebabnya? Nah, banyak orang tidak mengerti bahwa ada satu komponen di dalam hubungan seksual yang sangat mempengaruhi derajat kualitas dari keterhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam pernikahan itu. Nah, saya tadi katakan di awal ada 2 cara untuk meningkatkan kualitas hubungan ini, yang artinya juga 2 hal ini juga yang menjadi masalah, yang sering menyebabkan Anda atau kita tidak nyambung dengan pasangan kita. Ingat, nasihat ini atau konsep ini berlaku untuk pria dan wanita. Jadi Anda jangan menyangka karena saya pria, jadi perspektifnya dari segi pria saja. Enggak, ini berlaku juga untuk wanita. So, ketika nanti sudah tahu ini, tolong sampaikan apa yang Anda pahami ini kepada pasangan Anda. Apapun posisi Anda, istri ataupun suami. Jadi gini, saya ngamati orang yang mulai sering bermasalah dengan pasangannya, nggak nyambung dengan pasangannya, melakukan kesalahan yang pertama, yaitu mereka kalau berhubungan seksual, orgasmenya sering tidak bareng. Bahasa vulgarnya sih, cerotnya nggak bareng ya. Bisa suaminya duluan ya, atau suaminya mampu bertahan, tapi ketika suaminya sudah cukup lama melakukan hubungan seksual, lalu di puncaknya mereka nggak bareng gitu loh orgasmenya. Harusnya ketika wanita mengalami orgasme, prianya juga mengalami orgasme. Nah, disitulah akan terjadi konektivitas yang luar biasa. Dan tentunya nggak hanya sekali, sering-sering lah. Oleh karenanya, laki-laki harus mengerti caranya untuk bertahan dan mengerti kapan Anda untuk orgasme. Kalau bahasa fisikalnya untuk ejakulasi, untuk cerot. Nah, kadang karena pria itu nggak ngerti tentang kayak ginian, akhirnya mereka
tidak menganggap penting, istri saya sudah orgasme 3 kali, ya sudahlah saya keluar, kayak gitu loh. Nggak begitu, karena untuk membangun bersenyawa, bukan hanya bersetubuh, itu harus bareng. Dan nanti dampaknya kalau sering dilakukan, itu secara fisikal, muka Anda bahkan akan semakin mirip dengan pasangan Anda. Anda boleh buktikan ya. Itu dia, jadi kesalahan pertama, sering tidak cerot bersamaan, tidak orgasme bersamaan. Artinya cara untuk memperbaikinya adalah perbanyaklah orgasme bersamaan. Yang kedua, kesalahannya adalah, ya jelas tentunya masih nyambung dengan yang pertama, tetapi ini dilakukan agak sedikit beda tipis. Jadi ada juga pasutri yang melakukan KB yang namanya coitus interruptus. Jadi yang laki-laki itu kalau sudah mau cerotnya di luar, cerotnya di perut. Ini saya vulgar banget ya. Nah, itu ketika ejakulasi tidak di dalam si perempuan, maka itu juga tidak mengalami konektivitas. Kita bicara tentang energi, kita bicara tentang koneksi ya. Tapi kalau dibandingkan misalkan dengan, Pak, bagaimana kalau cerot di dalam tetapi tidak bareng, itu masih lebih baik dibandingkan sudah nggak bareng, cerotnya di luar. Makanya ketika saya ngomong seperti ini, ada beberapa pasutri yang konsultasi, mereka langsung, kok Pak Harif bisa tahu ya? Ya karena saya ngamati betul pola-polanya ya, karena saya kan sudah lama di bidang energi, di bidang vibrasi ini, sudah lama banget mengamati, termasuk terkait dengan kesadaran dan seksualitas. Jadi saya bilang ya terserah, kalau kalian mau masih melakukan cara KB coitus interruptus seperti itu, ya resikonya memang ketidaknyambungan itu. Anda amati baik-baik, kalau Anda sudah melakukan 2 cara tadi, sering-sering orgasme bersama, kemudian cerotnya di dalam, maka Anda akan mengalami sebuah kualitas hidup bersama pasangan yang luar biasa. Bahkan nanti Anda akan merasakan keterhubungan, apa yang Anda pikirkan dengan istri Anda itu bisa sering, atau dengan suami Anda akan sering sama. Anda jarang mengalami cekcok, Anda akan mudah sekali untuk mencapai kesepakatan atau persetujuan. Anda juga bahkan bisa merasakan perasaan pasangan Anda bahkan sebelum pasangan Anda bicara. Jadi ya bahasa lainnya tuh sulit bohong ya. Anda bisa tahu kamu marah ya gitu loh. Dan akhirnya kita bisa saling mengerti, menjemput bola emosi. Dalam artian kita bisa mengerti sebelum pasangan kita mengutarakan perasaannya. Kita sudah paham karena kita sudah bersejiwa, bersenyawa dengan dia. Dan sebetulnya kalau kita bicara aspek yang lainnya ya, kalau misalkan Anda cerot berganti-ganti pasangan dan sering terlalu terkoneksi dengan banyak orang, Anda main perempuan dan sebagainya, maka itulah yang membuat hidup Anda jadi ruwet karena Anda terkoneksi dengan banyak hal. Jadi kalau Anda tidak menyadari ini, hidup Anda bisa kacau. Jadi teman-teman, makanya kenapa seksualitas diatur ya di dalam spiritualitas, karena ini bukan hanya masalah kesenangan, tapi juga menyangkut tentang bagaimana kesadaran dibangun dan bertumbuh di dalam diri kita masing-masing. Hanya ini yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.